Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Katarina Evu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari hari kemarin hingga saat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, saya akan membawakan renungan yang berjudul Yesus mengasihi umatnya. Yesus dikerumuni banyak orang. Mereka berbalik dengan segala hal yang Yesus kerjakan. Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Marilah kita mencari tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat di sana." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa kerinduan umat dan semangat umat untuk bertemu dengan Yesus. Mereka tidak peduli dengan jarak yang jauh atau tantangan fisik lainnya. Tetapi niat mereka hanya satu, yakni bertemu dengan Yesus. Iman mereka inilah yang membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyembuhkan mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus pun melupakan niat pribadinya untuk makan dan beristirahat. Iman kepada iman pernah sia-sia, melainkan Kristus tidak memberikan penilaian dan keselamatan. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan mendengarkan firman-Mu ini, kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.